Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemokan aplikasi pesanan dari klien untuk dibuatkan aplikasi sistem informasi RT ya. Jadi dalam lingkup RT bisa melakukan permohonan surat, bisa mensubmit aduan tentang kejadian ataupun peristiwa yang bisa langsung ditangani dan dilihat oleh admin RT maupun warga RT. Baik untuk teknologi yang kita gunakan, pada studi kasus kali ini kita mencoba menggunakan Laravel versi 13 dengan kombinasi Inertia dan Vue.js. Untuk skala website yang cukup interaktif ya, kita bisa menggunakan Inertia dan Vue.js. Untuk tampilan awal homepage ataupun landing page, kita menampilkan sebuah navbar yang terdapat beberapa menu, di mana menu di sini terhubung terhadap beberapa section di bawahnya. Misal kita klik profile, maka akan otomatis diarahkan menuju section profile ini. Dan kabar baiknya, semua menu dan juga konten di sini sudah kita atur dinamis, jadi bisa diganti sesuai keinginan atau menyesuaikan tentang RT ataupun desa yang akan menggunakan aplikasi. Kemudian di sisi kanan navbar terdapat dua button, ada masuk dan daftar. Masuk ini ketika dia sudah mempunyai akun, daftar jika dia belum memiliki akun. Baik, kita juga menambahkan sebuah menu di dalam hero section, ada menu permohonan surat, misal kita klik, maka akan dialihkan ke halaman pengajuan surat. Nah, di sini warga harus login dahulu untuk bisa melakukan submit atau pengajuan permohonan surat. Kemudian ada menu lihat aduan, kita bisa melihat beberapa daftar aduan yang sudah disubmit oleh warga, dan kita bisa melihat progres ataupun perbaikannya. Baik, untuk tampilannya akan kita bahas nanti ya. Ini kita lanjutkan ke landing page dahulu. Kemudian di sini ada statistik ya. Kita bisa menginputkan melalui dashboard nanti. Untuk section profile dan struktur pengurus, ini kita menambahkan visi misi, kemudian ada struktur pengurus, mulai dari ketua RT, bendahara, sampai dengan seksi keamanan itu siapa saja itu kita bisa menginput melalui dashboard gitu. Kemudian di sini ada section layanan, ini juga kita bisa atur melalui dashboard ya, bisa ditambahkan misalnya surat pengantar atau surat keterangan apa gitu. Jadi menjelaskan dari layanan yang terdapat pada RT tersebut. Kemudian di bawahnya kita menampilkan sebuah fitur atau section untuk menampilkan foto galeri dari berbagai kegiatan yang sudah dilakukan. Seperti contoh pada kategori keagamaan, ini ada satu, misal kita klik akan muncul pop-up untuk menampilkan detailnya. Kemudian di bawahnya lagi ada berita dan pengumuman, jadi warga bisa mengetahui berita terbaru dan juga pengumuman yang akan datang melalui section berikut ini. Kemudian yang di bawah kita juga diberikan fitur untuk menyampaikan aspirasi atau aduan melalui form pengajuan aduan di sini. Ini juga harus melalui login gitu. Kemudian di bawahnya ada section kontak, menampilkan alamat dan juga jam operasional. Ini kita bisa setting secara dinamis juga melalui dashboard. Dan yang terakhir ditutup dengan footer. Baik, kita akan coba melihat fitur yang pertama, yakni permohonan surat. Kita login pakai akun warga saja dahulu ya. Misalnya ini, yang sudah login. Nah, ini. Jika sudah login, maka otomatis di sini berubah menjadi ada satu menu baru bernama akun. Ketika diklik muncul drop-down yang menampilkan dashboard dan pengajuan surat. Baik, untuk permohonan surat di sini kita coba masuk. Nah, akan muncul form beberapa step. Ada step 1 yakni verifikasi NIK. Uniknya di sini kita tidak bisa sembarangan mengajukan permohonan, akan tetapi kita harus mencocokkan NIK
yang mana ketika user menginputkan NIK, maka secara background sistem akan melakukan proses pencocokan NIK yang diinput oleh user. Apakah NIK tersebut sudah berada di database? Jika belum ada, maka akan muncul error. Misal kita coba pakai NIK random, maka sistem akan melakukan validasi. Jika tidak ada, maka NIK tersebut belum didaftarkan oleh petugas ataupun belum ada di dalam sistem. Maka di sini terdapat sebuah pesan informatif, silakan hubungi petugas RT ataupun RW. Jika kita coba sampel NIK yang sudah ada di dalam database, maka akan muncul seperti ini. Apakah benar dengan nama Kurnia? Jika iya, maka bisa klik lanjutkan. Nah, di dalam permohonan ini kita bisa melihat jenis surat yang diinginkan, misalnya surat domisili, kemudian KTP, sampai dengan surat keterangan usia yang mana. Daftar surat ini kita bisa atur secara dinamis melalui dashboard juga. Misal kita pilih domisili, maka di sini tidak akan muncul payload atau data tambahan untuk kita inputkan. Misal kita pilih surat keterangan pembuatan KTP, maka di sini otomatis akan muncul beberapa form yang dibutuhkan untuk kelengkapan output dari print surat nantinya. Misalkan permohonannya ini untuk apa? Misalkan KTP baru ataupun apa gitu. Misal kita coba yang domisili saja dahulu, tinjau permohonan, kita submit. Jika berhasil, maka akan status diajukan. Jika kita melihat di dashboard, akan satu masuk di mana statusnya masih menunggu. Baik, itu untuk alur dari proses pengajuan surat. Kemudian kita akan coba fitur yang tidak kalah pentingnya, yakni untuk fitur aduan. Misalkan ini kita isi nama pelapor, Kurnia Andi, nomornya, kemudian kejadiannya di jalan mana, jalan ABC, kategorinya keamanan, urgensinya tinggi, misalkan ada sebagian jalan gelap. Kita juga bisa melampirkan media lebih dari satu, maksimal dibatasi 5 file, yang mana jika video kita batasi dengan ukuran 10 MB. Misal kita tambahkan lampiran seperti ini, mungkin kita bisa submit kirim pengaduan. Baik, aduan berhasil dikirim. Jika kita lihat di sini, ini maka sudah muncul. Jika kita lihat di dalam halaman daftar aduan, maka di sini langsung muncul ya. Kita bisa melihat detailnya, deskripsinya. Oh maaf, ini belum kita jalankan ya. Bentar. Oke, storage-nya belum kita aktifkan. Kita coba jalankan dulu. Kita hapus. PHP Artisan Storage Link. Sudah. Jika kita reload halaman, maka ini sudah tampil harusnya ya. Oke, ada lampiran yang sudah kita masukkan tadi, kemudian ada detail dari informasi pengadu, sampai ada riwayat penanganan. Jadi ini nanti ada progresnya, aduan masuk, ditangani oleh siapa, terus progresnya apa, sampai dengan clear gitu ya. Jadi bisa jelas. Kita juga bisa menambahkan tanggapan ataupun komentar di dalam masing-masing aduan. Di dalam sidebar posisi kanan, kita bisa melihat ringkasan aduan, mulai dari nomor aduan sampai dengan petugas nanti yang menangani siapa nanti akan muncul di sini. Kemudian lokasinya di sini juga ditampilkan ada jalan ABC. Kemudian ada satu card lagi untuk menampilkan aduan lainnya. Misal kita klik, nah ini bisa muncul. Baik. Kemudian kita coba lihat berita ya. Nah, misalkan berita dari ya semua saja. Nah, di sini terdapat hero berita yang mana warna gradient ini bisa kita atur melalui dashboard ya nantinya. Ada
image header, image content, maksud saya ada isi konten atau berita, kemudian ada tags yang bisa kita inputkan, dan di sini kita bisa melakukan komentar ataupun tanggapan. Misalkan artikel bagus. Oke, kita juga bisa membalas komentar gitu. Jadi kita bisa saling balas. Misal ini komen orang lain, kita komen lagi. Oke, bagus. Nah, maka akan muncul seperti pohon gitu ya. Ada daun, ada akar gitu, kayak struktur pohon gitu. Jadi itu fitur komentar dalam berita. Di sini juga ada sidebar di sisi kanan, ada info berita, penulisnya siapa, diterbitkan kapan, dilihat berapa kali. Ada juga button untuk share melalui WhatsApp ataupun copy link gitu, saling link. Kemudian ada satu card lagi menampilkan berita terkait atau berita lainnya. Nah, ini warnanya berubah ya. Jadi kita bisa atur melalui dashboard. Baik, kemudian kita lihat apa lagi nih. Misal keamanan sudah sih. Mungkin itu saja ya teman-teman untuk fitur di dalam front end. Kita coba masuk di dalam dashboard. Nah, ini dashboard dari aplikasi kita. Pada menu dashboard utama, di sini kita membedakan tampilan ya. Ketika yang login adalah admin, maka tampilannya kompleks, menampilkan semua statistik dari sistem kita, mulai dari warganya ada berapa, sampai statistik dalam bentuk grafik. Surat per bulan itu keluar berapa, status komentarnya bagaimana, top berita yang paling banyak dibaca atau dikunjungi itu apa gitu. Kita menampilkan untuk admin kompleks seperti ini. Jika warga, maka tampilannya akan kita batasi menampilkan statistik yang berkaitan dengan user yang sedang login gitu. Misalkan surat yang sudah diajukan ada 3, kita coba cek ada 3, kemudian surat disetujui ada berapa, aduan yang sudah disubmit berapa gitu. Ini untuk logika ketika yang login adalah akun warga. Baik, kita coba masuk pada menu master surat. Di sini master utama yang akan kita ambil ketika kita melakukan permohonan surat, baik lewat sisi front end maupun sisi dashboard. Jadi di sini si RT juga bisa melayani ya tanpa harus melalui front end sini. Misal kita klik buat surat. Nah, ini kita bisa memasukkan NIK warga. Jadi tetap validasi berdasarkan NIK yang sudah di-input. Misal kita cari yang ini. Maka akan matching. Sudah ketemu sesuai suratnya seperti tadi ya, sama saja. Baik, kemudian di sini terdapat fitur print untuk mencetak surat, di mana dia bisa di print ketika statusnya adalah approve atau disetujui gitu. Jadi misal masih menunggu, maka di sini tidak bisa dicetak. Ada juga fitur edit ya, misal terdapat kesalahan dalam jenis surat maupun tanggal terbit, itu kita bisa edit melalui button edit ini. Baik, di sini juga kita tambahkan sebuah fitur untuk tarik data dalam bentuk Excel. Jadi total data pengajuan surat yang sudah masuk itu kita bisa ekspor dalam bentuk Excel. Misal kita ekspor, kita coba lihat hasilnya. Nah, ini data yang sudah rekap pengajuan surat yang sudah masuk dalam sistem ya. Jadi lebih enak dan lebih rapih gitu. Kemudian pada menu berikutnya kita juga menambahkan menu master surat ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Kita bisa menambahkan contohnya kode suratnya itu dikasih apa, nama surat, template suratnya. Ini kita bisa mencontoh dari yang sudah ada ya ini. Jadi kita bisa menyesuaikan jenis dan payload yang dibutuhkan untuk membuat surat gitu. Baik. Dan di sini bagusnya ketika kita mau menghapus master surat, maka ada konfirmasi. Di dalam surat yang terkait sudah terdapat 9 surat yang menggunakan jenis surat keterangan domisili, maka ini tidak boleh dihapus.
gitu. Misal mau dihapus, kita harus menghilangkan surat terkait gitu. Jadi kita harus menghapus ini dulu untuk keamanan sistem. Oh iya, lupa di sini kita juga menambahkan filter. Ada berbagai filter ya, mulai kita filter surat domisili. Misal kita coba menunggu saja bisa ya, ini untuk memudahkan semua status. Kemudian ada menu daftar aduan. Ini daftar aduan yang sudah masuk tadi ya. Misal kita cek yang ini, ada sebagian jalan gelap. Nah, misal kita tanggapi, kita klik detail, kita kasih progres sedang diproses, nama petugasnya, yang memproses adalah keamanan. Misalnya keamanannya siapa tadi? Keamanan Arifin. Laporan diterima dan akan diteruskan ke petugas setempat. Kita save. Maka di sini akan muncul satu progres baru di mana statusnya menjadi proses yang menangani. Di sini akan muncul Arifin. Nah, ini progresnya ya. Misal kita update lagi di sini menjadi selesai, petugasnya adalah selamat katakanlah. Laporan sudah berhasil ditangani sebagai contoh ya. Kita cek. Oke, selesai. Petugasnya kita kasih yang handle adalah selamat. Jabatannya seksi keamanan. Terima kasih atas laporannya. Kita kirim. Coba kita lihat. Nah, di sini sudah selesai ya statusnya. Baik, kemudian kita masuk pada menu berikutnya. Ada menu konten. Di sini menyimpan data post, berita ataupun pengumuman ya. Jadi tampilannya seperti ini. Kita bisa menambah post mulai dari judul, kategori, emoji yang akan tampil, kemudian glow color ini yang nanti akan ditampilkan di dalam header hero ya. Jadi di sini nanti warna ini yang akan ditampilkan melalui glow color ini. Kemudian ada konten, ada tags. Kita juga bisa menginputkan kembali tags yang sudah pernah kita input untuk mempercepat ya. Jadi lebih mudah. Ada satu fitur untuk mengupload hero atau gambar post. Kemudian kita bisa melakukan manajemen komentar. Di sini kita bisa reject ataupun bisa approve. Jadi misalkan kita mau menyaring komentar yang tidak perlu atau yang tidak pantas, bisa kita reject ataupun kita delete gitu. Kita lihat detail bisa. Ini. Nah, ini induknya tadi ya. Sudah kita coba balas. Baik. Kemudian ada menu satu lagi dengan nama database warga, yang mana menu ini akan kita jadikan master yang terkait dengan data penduduk, mulai data RW-nya apa, kemudian RT-nya berapa, namanya apa gitu. Jadi kita bisa atur melalui database warga ini. Kemudian dalam menu penduduk, di sini kita bisa menambah, mengedit dan juga mengassign data KK gitu. Jadi misalkan kita input baru nih, katakanlah tambah baru ya. Ini NIK lengkap semuanya. Maka di sini otomatis akan muncul status KK-nya belum ada. Misal kita edit yang ini. Kita hapus dulu. Maka dia statusnya belum memiliki KK. Maka kita bisa mengassign melalui menu ini. Kita misalkan ikutnya si Kurnia ini sebagai ayahnya, kita assign ke sini. Kita cari. Ketemu.
anak sebagai hubungannya sebagai apa, misalkan anak kita tambah, maka di sini akan terdata 1 kakak sudah terdapat 2 anggota keluarga. Maka di sini akan berupdate menjadi statusnya sudah memiliki kakak. Kemudian ada menu landing page di sini, semua konfigurasi terkait landing page kita masukkan ke dalam menu sini ya, jadi lebih mudah dikelompokkan mulai dari hero section, profile, kontak, ini ya. Kemudian layanan yang kita tampilkan tadi di depan, layanan ini. Nah, ini. Lalu ada juga menu kategori keamanan. Kategori ini kita gunakan untuk pengumuman, berita, galeri, dan juga aduan. Nah, kita bisa menggunakan satu kategori ini untuk berbagai fitur dari aplikasi kita. Kemudian ada lagi menu galeri. Nah, ini yang sudah kita lihat tadi ya. Di sini ada galeri berdasarkan kategori ini. Kemudian yang terakhir di sini ada menu manajemen user. Kita bisa menambahkan user melalui sini, baik itu berupa admin ataupun warga. Ini ya. Kita juga bisa mengedit ataupun mereset password. Misalkan ada warga yang lupa password, kita bisa reset, maka akan diberikan default berupa password yang sudah kita setting. Misalkan ini kita setting menjadi password reset @1 gitu. Jadi user bisa login kemudian bisa mengupdate profile melalui security ini. Maaf, dari profile ini ya. Baik. Mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika ada yang minat atau tertarik dengan aplikasi ini, bisa langsung klik tautan yang sudah kita sediakan di dalam kolom deskripsi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.